Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Riza Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar desain prinsipal ya. Untuk prinsip yang pertama nanti kita akan bahas tentang visual hierarchy. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, eh, perlu kita mengenal apa sih itu desain prinsipal. Nah, sebelum kita masuk ke desain prinsipal, ya, tentunya kita sebagai manusia ya, masing-masing dari kita dan tentunya teman-teman juga tentu dalam hidup kita mempunyai prinsip masing-masing. Nah, contohnya misalnya si Anto ya. Misalnya si Anto punya prinsip dalam hidupnya adalah hidupnya bisa bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, maksudnya dengan si Anto mempunyai prinsip hidup seperti itu, maka nanti tatkala si Anto ada tawaran pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut tidak membawa manfaat untuk dirinya maupun orang lain, bahkan cenderung merugikan dirinya, maka dengan sigap si Anto akan menolak pekerjaan tersebut. Karena apa? Ya, tentunya karena si Anto sudah punya prinsip, yaitu prinsip hidupnya adalah membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, prinsip ini adalah yang akan mempermudah si Anto dalam menjalani kehidupan nantinya. Nah, sama seperti kehidupan, desain juga mempunyai prinsip-prinsip teman-teman. Yang mana desain prinsipal ini akan memudahkan kita dalam proses pembuatan desain. Nah, untuk desain prinsipal yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip visual hierarki. Oke, kita akan simak dua poster berikut ini ya. Oke, di poster yang sebelah kiri kita bisa lihat bahwasannya di situ uh, ada teks ya, yang mana teksnya itu mempunyai ukuran yang sama, dengan ketebalan yang sama, dengan jarak antar elemen yang sama. Nah, pada saat user atau pengguna melihat desain tersebut, akan sangat sulit ya untuk memahami maksud dari poster tersebut. Berbeda halnya jika kita melihat poster yang kedua ya. Di situ uh, terdapat perbedaan ya, baik dari segi ketebalan teksnya, kemudian ukuran teksnya, dan warna teksnya. Sehingga ini bisa membedakan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, user atau pengguna bisa lebih mudah dalam membaca dan memahami maksud dari tujuan desain kita. Karena apa? Karena ada elemen-elemen yang menonjol yang mana itulah elemen-elemen yang akan dilihat pertama kali oleh user dalam membaca desain kita. Seperti itu. Nah, itulah salah satu pentingnya visual hierarki dalam desain kita, yaitu bisa mempermudah user dalam memahami maksud dan tujuan dari desain kita. Oke, untuk lebih jelas apa sih itu visual hierarki? Nah, visual hierarki adalah prinsip desain yang sering digunakan dalam user interface atau UI ya, dan user experience UX untuk membantu pengguna memahami informasi yang disajikan dan memandu mereka melakukan tindakan yang diinginkan. Nah, secara ringkas atau garis besarnya, visual hierarki ini adalah salah satu prinsip atau teknik ya, mengkategorikan beberapa elemen dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Nah, jadi tujuannya agar pengguna bisa lebih fokus terhadap hal yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, ini. Maka dari itu visual hierarki ini sangat penting dalam proses pembuatan desain. Oke, untuk lebih mudah kita akan simak contohnya ya.
Oke, untuk contoh pertama, penerapannya adalah dalam ukuran dan warna. Nah, di sini ada keterangan biasanya elemen yang paling penting akan diberikan ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih cerah, sehingga lebih menonjol dan mudah dikenali oleh pengguna. Nah, kita bisa lihat di poin nomor 1, di situ ada teks ya, start your favorite online course. Nah, ini teksnya saya buat lebih besar ukurannya, kemudian warnanya juga lebih cerah. Nah, sehingga pada saat pengguna pertama kali melihat desain ini, pandangannya akan terfokus kepada poin nomor 1. Kenapa ya? Karena tadi ya, dia ukurannya lebih besar, kemudian warnanya lebih cerah. Nah, ini kita asumsikan bahwa poin nomor 1 ini adalah informasi yang paling penting yang harus pengguna ketahui terlebih dahulu pada saat membaca desain kita. Seperti itu. Kemudian untuk contoh kedua, penerapannya adalah dalam spasi ya. Nah, pengguna juga akan lebih mudah dalam memproses informasi dan akan lebih fokus pada hal-hal yang penting. Nah, oleh karena itu penting untuk memberikan spasi yang cukup antara elemen agar pengguna dapat fokus pada informasi yang diberikan. Nah, ini adalah pentingnya spasi atau ruang ya dalam desain kita. Ya, karena untuk memberikan perbedaan ya antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Kita kasih jarak agar pengguna bisa lebih mudah dan nyaman pada saat membaca. Bayangkan jika antara satu elemen dengan elemen yang lainnya kita tidak memberikan ruang atau spasi, tentu itu membutuhkan effort bagi pengguna untuk bisa memahami desain kita. Ya, atau kata lain, sulit dalam memahami tujuan dari desain kita. Kemudian untuk contoh ketiga, penerapan adalah dalam penempatan atau layouting ya. Nah, ini penting juga. Ya, biasanya ya elemen-elemen yang paling penting itu ditempatkan di lokasi yang paling menonjol dan mudah diakses oleh pengguna. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan dan menggunakan fungsi atau fitur yang penting dan sering digunakan. Oke, contohnya di sini saya contohkan button ya, button register atau call to action. Nah, biasanya button-button atau tombol-tombol pada aplikasi mobile apps itu diletakkan di area bawah. Kenapa? Ya karena di area bawah itulah yang mudah bagi user untuk melakukan action terhadap button tersebut. Ya, mudah dijangkau oleh ibu jari atau jempol. Bayangkan jika buttonnya kita letakkan di bagian atas pojok kiri. Nah, tentu akan menyulitkan pengguna bukan? Karena butuh effort untuk melakukan action pada button tersebut apabila diletakkan di bagian atas pojok kiri. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi prinsip visual hierarki ini sangat penting sekali untuk desain kita ya, agar informasi yang kita tampilkan dalam desain kita ini bisa mudah dicerna oleh user atau pengguna. Oke, sampai bertemu kembali di prinsip desain selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.